Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KJA ASP Official. Di sini di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Sarifudin. Bapak Sarifudin adalah bendahara pengurus Yayasan Kesejahteraan Sementonasa yang ada di Makassar. Nah, selamat sore Pak Sarif. Selamat sore Bu. Iya, senang sekali ya Pak, kita bisa bertemu ternyata di Yogyakarta dalam event. Sebenarnya Pak Sarif ini menjadi salah satu peserta yang ada di Foundation Financial Mastery Batch 3. Begitu ya Pak? Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apa motivasi Bapak untuk sampai ke Jogja dan juga sampai mengirim 3 orang ya Pak, jadi berempat dengan Bapak, begitu. Kami dipercaya sebagai pengurus Yayasan Kesejahteraan Sementonasa sekitar 3 tahun yang lalu. Kami menemukan banyak persoalan-persoalan di yayasan yang kami diberi amanah. Salah satunya adalah mengenai pengelolaan keuangan yang hampir setiap tahun mengalami persoalan dari sisi pelaporan, kemudian dari sisi perpajakan, sehingga itu membuat kami sepertinya kami harus mencari sesuatu yang bisa menjadi solusi dari persoalan-persoalan ini. Apa yang kami langkah yang kami ambil yaitu mencari training. Alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, tim staf saya itu menemukan KJA-nya Ibu Ati. Sebelumnya sudah didahului dengan webinar-webinar secara online, dan alhamdulillah kemarin kami ada penawaran dan training tersebut itu memang kami sangat butuhkan Bu. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan bahwa setelah sekian lama kami mencari training-training yang terkait dengan pengelolaan keuangan yayasan, wah baru ketemu nih, kayaknya pas timingnya nih. Dan tempatnya di Jogja lagi. Sambil bisa jalan-jalan ya Pak. Nah, jadi sebenarnya Yayasan Kesejahteraan Sementonasa ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Gitu, mungkin bisa diceritakan gitu, berdirinya tahun berapa, begitu ya. Tadi kita belum menanyakan itu soalnya. Iya, jadi Yayasan Kesejahteraan Sementonasa ini lahir di bulan Februari, tepatnya di tahun 66, kurang lebih 50 tahun yang lalu. Oh iya, 50 tahun yang lalu ya. Nah, saat itu kondisi dulu itu tahun 66, sementara proses pembangunan proyek pembangunan pabrik Sementonasa. Saat itu para pekerja proyek itu di tengah hutan sana Bu, di Sulawesi Selatan itu, tepatnya di Desa Tonasa itu pegawai-pegawai proyek itu terasa sulit untuk betah di lokasi karena sarana-sarana pendidikan, kemudian sarana fasilitas konsumsi, kemudian kebutuhan sehari-hari itu sangat terbatas, sehingga para inisiator pendiri dari yayasan ini proyek ini berinisiatif mendirikan sebuah yayasan diberi nama Yayasan Kesejahteraan Sementonasa. Dulu namanya Yayasan Kesejahteraan Semento Bu. Nanti seiringnya waktu berubah menjadi, setelah pabrik terbentuk namanya Pabrik Sementonasa, berubah nama menjadi Yayasan Kesejahteraan Sementonasa. Jadi dia bergerak kepada bagaimana memikirkan kesejahteraan dari para pekerja pada saat proyek. Seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak karyawan yang perintis perusahaan itu tinggal menetap di lingkungan pabrik, butuh pendidikan, sehingga dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak, kemudian dari sekolah dasar, SMP, kemudian SMA. Jadi seperti itu sejarahnya. Oh iya, bagus sekali ya Pak. Berarti kan intinya ini ya, memberikan kesejahteraan untuk para pekerja, untuk di sekeliling dari masyarakat di situ ya akhirnya ya. Nah, ini kan memang mulia sekali ya dengan PT Sementonasa ya di bawah PT Sementonasa ini. Nah, tentu saja ini ya, bagaimana motivasi ketika mau ikut training di Yogyakarta. Nah, kira-kira apa sebenarnya 3 hari ini yang Bapak dapatkan? Apakah sesuai ekspektasi dari yang Bapak dapatkan, dan juga apa mungkin yang akan ditindaklanjuti begitu?
Iya, 3 hari ini sangat luar biasa, Bu. Pertama, kami diberikan pemahaman mengenai organisasi nirlaba. Ya. Yang tentunya selama ini mindset kami itu bahwa entitas yayasan itu sebenarnya ada juga yang mencari laba. Namun di beberapa waktu terakhir ini kami memang fokus menjalankan visi dan misi dari yayasan kami untuk tetap berorientasi kepada nirlaba, sehingga dengan pelatihan selama 3 hari ini kami jadi tahu bahwa ternyata organisasi non laba itu beda perlakuannya, pengelolaan keuangannya dengan yang berorientasi profit atau bisnis seperti itu. Dan di materi-materi yang disampaikan itu sangat terstruktur, sistematis, sehingga kami jadi tahu, jadi paham apa yang menjadi kekeliruan selama ini dari pengelolaan keuangan bisa menjadi rujukan untuk kami menatanya lebih baik, sehingga itu tadi seperti yang saya katakan di awal, terhindar dari persoalan-persoalan yang muncul tadi itu. Iya, baik. Nah, berarti kalau dengan apa selama ini yang dihadapi gitu, nah memang pentingnya pengelolaan keuangan di entitas non laba. Itu artinya bahwa kalau dari yayasan Bapak sendiri itu kira-kira unitnya ada berapa unit, Pak? Iya, kami saat ini mengelola ada unit pendidikan, Bu. Yang sebelumnya kami mengelola unit bisnis. Jadi dulu kami mengelola unit bisnis yang berorientasi mencari keuntungan. Ada unit persewaan kendaraan, kemudian unit minimarket, kemudian ada juga unit kolam renang, kemudian ada juga unit apotek. Setelah persoalan-persoalan yang saya sampaikan di awal tadi muncul, kami mendapat arahan dari pembina untuk mengembalikan yayasan kami itu menjadi tidak mencari keuntungan lagi, sehingga saat ini kami fokus kepada unit pendidikan. Kira-kira saat ini yang Bapak sudah ini ya menjadi bendahara pengurus. Nah, kira-kira udah berapa lama, Pak? Saya tepatnya mulai Juli tahun 2021 saya diberi amanah untuk menjadi pengurus Yayasan Kesehatan Semen Tonasa ini. Iya. Nah, kira-kira nih mungkin bisa untuk sharing-sharing sebenarnya menjadi bendahara pengurus itu apa sih yang harus dilakukan selama ini yang Bapak rasakan gitu, biar nanti mungkin pemirsa ya, sobat KJAASP yang ternyata juga menjadi aktivis yayasan dan di situ juga pengurus ataupun juga ini ya pelaksana di keseharian gitu, pengen tahu aja sebenarnya apa saja sih ini sebagai pengurus yang bisa dilakukan gitu. Ya, saya sebenarnya sangat tertantang, Bu, dengan penunjukan sebagai bendahara. Pertama, menurut saya itu seorang bendahara atau pengurus yayasan itu pertama harus bagaimana yayasannya itu bisa eksis dari sisi pendanaan, Bu. Tentunya kalau kita bicara pendanaan ya sumber dana dulu kita bicarakan kan. Gimana kita mencari pendanaan, bagaimana kita mengelola donatur, sumbangan, kemudian hibah segala macam untuk bagaimana mendanai operasional yayasan ini. Tentunya selain dari bagaimana memperoleh dana, tentu juga kita harus memikirkan dari sisi pengelolaan atau penggunaan sumber dana tersebut. Karena kenapa? Dana yang dikelola yayasan itu semuanya dana titipan, Pak, Bu. Amanahnya orang kepada kita untuk bagaimana kita kelola sehingga dana ini bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang berguna dan bermanfaat bagi program atau visi misi dari yayasan itu sendiri. Kalau tadi dikatakan visinya kesejahteraan, ya tentunya saya sebagai pengurus khususnya di bidang keuangan dan bendahara ini ya tentu harus membuat program yang benar-benar bagaimana dana itu bisa terkelola dengan baik, dilaporkan dengan baik, kemudian itu tadi masalah penggunaannya juga betul-betul tepat sasaran sesuai dengan visi dan program yang ingin dicapai. Iya, terima kasih Pak jawabannya. Ternyata ini ya biar membuat bahwa ternyata kita itu butuh pentingnya pengelolaan keuangan karena juga
di sisi lain yayasan punya Renstra, mempunyai visi misi bagaimana untuk mencapai visi misi tersebut, begitu ya Pak. Nah, ini kalau kita kembali lagi ikut workshop FFM batch 3 nih, dan ternyata pesertanya yang paling heboh ini gitu. Dan Bapak jadi pembina jadi dinobatkan jadi pembina. Nah, sebenarnya selama 3 hari ini apa sih yang dirasakan Bapak selaku peserta gitu ketika di kelas gitu-gitu? Apakah menurut Bapak apakah itu menarik atau bagaimana, masukan, saran, kritik seperti apa? Silakan Bapak. Selama 3 hari ini Bu, saya bisa membuat suatu kesimpulan bahwa pertama, training yang diadakan itu betul-betul pertama dibutuhkan bagi para peserta, sangat dibutuhkan, dan informasi yang dibutuhkan itu menurut saya itulah yang lama mungkin dicari para pengurus yayasan yang hadir. Kemudian yang kedua, dari sisi materi yang disampaikan juga sangat terstruktur Bu, mulai dari pengenalan organisasi-organisasi nirlaba itu sendiri, kemudian bagaimana cara mengelolanya. Kemudian dari sisi penyelenggaraan juga, support sistemnya, kemudian materi, tempatnya juga, kemudian segala macam pendukung dari acara itu luar biasa Bu. Termasuk juga para peserta sangat interaktif, kemudian antusias, semangat, sehingga energinya itu di dalam training itu positif, sehingga betul-betul kita belajar itu adalah ya banyak Bu yang bisa kita bawa pulang. Seperti ini itu. saya tidak mempengaruhi Bapak loh ya. Jadi memang apa yang disampaikan ini memang kami juga butuh saran gitu, karena tentu saja adanya training ini tentu saja untuk mengelola yayasan-yayasan biar nanti yayasan berkelas, siap naik kelas gitu. Harapan kami memang kenapa ada training ini juga karena kami merasa bahwa yayasan-yayasan sangat butuh begitu, apalagi di era sekarang ya Pak. Mau tidak mau kita juga tetap harus bisa menyajikan laporan keuangan, karena tidak hanya seperti kita mengelola keuangan RT. Apa itu? Hanya penerimaan dan pengeluaran saja begitu. Tetapi bagaimana kita akan melihat apa sih standar dari laporan keuangan yang sesuai standar itu, sesuai dengan ISAK 35 atau per 1 Januari 2024 itu menjadi ISAK 335 gitu, yang isinya ada apa saja laporannya. Nah, tentu saja memang ada yang pertama laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Tentu saja Sobat KJA ASP yang selalu mengikuti di YouTube kami itu sudah memahami apa sih isi dari ISAK 35 begitu. Nah, kalau apa yang mungkin bisa untuk ajakan para pengurus gitu terkait dengan pengelolaan keuangan, pentingnya pengelolaan keuangan, mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada pengurus yang lain gitu di yayasan-yayasan yang lain, karena saya rasa di Indonesia banyak sekali yayasan begitu. Ya, saya pikir dari training 3 hari ini Bu, yang memang secara spesifik bagaimana pengelolaan keuangan yayasan yang terstandarisasi melalui ISAK 35 tadi dan 335 tadi itu, saya mengajak kepada para pengurus-pengurus yayasan untuk mari kita mengkaji lebih dalam standar-standar yang telah ditetapkan oleh standar akuntansi, untuk bagaimana kita menerapkan di yayasan kita masing-masing, agar dalam pengelolaan yayasan kita itu betul-betul sangat akuntabel, sangat terstandarisasi, dan bisa kita terhindar dari kecurangan-kecurangan yang mungkin kita sama tahu bahwa di beberapa informasi di media itu terinformasikan bahwa tidak sedikit juga yayasan yang digerogoti oleh para pengurus yang mungkin dari sisi pengelolaan tidak menerapkan standar-standar yang sudah ditetapkan. Olehnya itu saya pikir apa yang telah dilakukan oleh panitia penyelenggara pada event kali ini itu
sangat saya rekomendasikan untuk bagaimana teman-teman pengurus yayasan lainnya untuk terus mari kita sama-sama belajar, dan apa yang diselenggarakan ini adalah tempat belajar yang menurut saya sangat tepat. Iya, Gitu. ya terima kasih ya Pak atas waktunya Pak Syarif. Di tengah-tengah nanti akan kembali lagi ke Makassar, dan juga tentu saja nanti akan memfollow up ya Pak apa hasil yang didapatkan ini gitu. Dan terima kasih atas kepercayaan dari Pak Syarif dan tim yang telah ini ya berempat ya yang telah hadir di Jogja dengan ini mengikuti acara Sekolah Finansial dan KJA ASP begitu. Dan hadirnya KJA ASP dan Sekolah Finansial ini harapan bisa membantu dari sobat KJA ASP yang nanti akan memberikan dampak yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Nah, saya rasa cukup sekian dari kami dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.